Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul PKMGT Transfer Electricity. Sebenarnya pengertian PKMGT adalah program perluasan ide atau gagasan visioner kelompok mahasiswa berupa konsep yang memuat strategi solutif tentang suatu persoalan regional atau bahkan nasional. Perkenalkan, saya Nur Ayla Dewi dan teman saya Lanjar Pamungkas, Afif Musyafa, Muhammad Mahendra, Nesya Alfadila Putri, dan Radit Adiba Intira Cahaya. Masuk ke pendahuluan yang akan dibacakan oleh Nesia. Sampah merupakan masalah yang amat sangat besar di setiap negara. Bank Dunia dalam sebuah laporannya pada September 2019 melansir data mengenai produksi sampah global. Lembaga Keuangan Internasional tersebut mengklaim bahwa pada 2016 terdapat 2,1 miliar ton sampah menumpuk di dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional mencapai 47,8 juta ton. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada besarnya timbunan sampah yang dari hari ke hari cenderung meningkat dan bervariasi, sehingga seringkali sampah menjadi masalah karena pengelolaannya belum baik, serta semakin terbatasnya lahan untuk tempat pembuangan akhir atau TPA. Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah antara lain terjadinya kerusakan dalam sistem perairan sehingga terjadinya pencemaran air. Pencemaran air di banyak wilayah di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya krisis air bersih. Lemahnya pengawasan pemerintah serta keengganan untuk melakukan penegakan hukum menjadikan masalah pencemaran air menjadi hal yang semakin parah. Next. Di daerah perkotaan, sampah yang berasal dari daratan sering terbawa oleh air limpasan menuju ke badan air. Di daerah perkotaan secara ilegal, sampah sering dibuang langsung ke badan air atau dibiarkan menumpuk di bantaran sungai. Oleh sebab itu, perlu adanya penanganan untuk masalah ini. Salah satu solusinya yaitu dengan menangkap sampah-sampah yang mengalir di sungai maupun pipa-pipa drainase dengan memasang jaring besi penangkap sampah. Dengan begitu, sampah akan terperangkap dan lebih mudah untuk diambil. Pemasangan jaring sangatlah penting karena selain lebih efektif, ini juga menghemat biaya daripada harus membeli alat berat untuk mengambil sampah-sampah di sungai. Tujuannya yaitu menangani masalah pencemaran lingkungan akibat sampah, mengurangi sampah pada aliran sungai, mencegah terjadinya banjir yang diakibatkan oleh penyumbatan sampah di sungai, meningkatkan kualitas air bersih di sekitar sungai, kemudian menghentikan sampah agar tidak mengalir ke laut, kemudian mengoptimalkan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kemudian manfaatnya yaitu mengatasi masalah banjir akibat sampah di sungai. Yang kedua, meningkatkan kualitas air bersih di sekitar sungai. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar sungai. Kemudian yang keempat, mengembalikan kestabilan ekosistem sungai. Dan yang terakhir, menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Selanjutnya masuk ke gagasan. Gagasan yang pertama adalah persoalan pencetusan gagasan, dibacakan oleh Lanjar. Berdasarkan data Sustainable Waste Indonesia, Indonesia diperkirakan menghasilkan 60 juta ton sampah per tahun, di mana 3,2 juta ton per tahun masuk ke laut. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Besarnya jumlah sampah tersebut bersumber dari rumah tangga, sebesar 48%, pasar tradisional 24%, kawasan komersial 9%, dan sisanya dari fasilitas publik. Dari jumlah sampah tersebut, hanya 7% yang berhasil didaur ulang, sedangkan 69% berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, dan 24% dibuang tanpa izin. Banyak sungai Indonesia yang dipenuhi berbagai jenis sampah. Sebagai contoh seperti di ibu kota Jakarta, tumpukan sampah menimbulkan aroma yang tidak sedap dan menjijikkan. Sampah juga menyebabkan pencemaran air sungai, padahal air sungai tersebut menjadi kebutuhan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak yang akan terjadi akibat pencemaran air sungai seperti kerusakan ekosistem air, bencana banjir dan tanah longsor, sumber air bersih berkurang, dan penurunan kualitas lingkungan.
Selanjutnya solusi itu akan dibacakan oleh Mahendra. Oke. Yang pertama, menangkap sampah-sampah yang mengalir di sungai maupun pipa-pipa drainase dengan memasang jaring besi penangkap sampah. Yang kedua, terkait dengan mode pengolahan sampah menjadi energi listrik, perlu bekerja sama dengan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berdasarkan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler steam superkritikal. Uap kompresi tinggi kemudian menggerakkan turbin uap dan flywheel yang tersambung pada generator dengan perantara gigi transmisi sehingga menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan ini dibacakan oleh Baik, pihak yang dapat membantu mengimplementasikan yaitu pemerintah. Peran pemerintah berupaya melaksanakan percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Hal ini diterbitkan pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Dan kedua itu ada Dinas Kebersihan. Peran Dinas Kebersihan yaitu membantu Kepala Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebersihan, penyapuan, pengumpulan, pengangkatan, pengelolaan sarana dan prasarana, angkutan kebersihan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengolahan sampah. Nomor 3 yaitu adalah PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Peran PLTSA sebagai penampung sampah yang dilengkapi platform dan grab, kren, dan ruang bakar sistem reciprocating grade yang didesain dapat membakar sampah dengan suhu di atas 8.500 Celcius. Sehingga pembentukan dioksin dan furan data diminimalisir dan untuk membersihkan bahan berbahaya yang terbawa dalam gas buang, sehingga gas buang yang keluar memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu adalah PT Perusahaan Listrik Tenaga atau PLN. Peran PLN yaitu untuk mengalirkan energi listrik dari hasil proses produksi sampah melalui PLTSA yang akan saling menguntungkan satu sama lain. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Ayla. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategis yang kami ilustrasikan sebagai berikut. Maksud dari gambar tersebut adalah yang pertama ada pemukiman penduduk, adalah di setiap pemukiman warga pasti terdapat saluran air atau sungai. Dari hal tersebut, kebanyakan warga membuang sampah pada sungai yang akan menyebabkan pencemaran air karena sampah atau minum air bersih, serta banyak lagi dampak yang bisa disebabkan dari pencemaran sampah tersebut. Maka dari itu, dari gagasan ini lebih ditekankan kepada target pemasangan jaring besi penangkap sampah, agar sampah-sampah tersebut bisa dengan mudah terkumpul dan mencegah terjadinya penumpukan sampah pada air. Setelah itu, sampah akan diangkut ke TPA oleh truk pengangkut sampah. Masuk ke dalam pengolahan sampah, di sini masuk ke tahap pengolahan sampah menjadi energi listrik yang bekerja sama dengan PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. PLTSA akan memilah sampah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, dan selanjutnya sampah tersebut akan masuk ke dalam tahap pembakaran. Dari pembakaran sampah tersebut akan menghasilkan panas. Panas ini akan memanaskan boiler dan mengubah air di dalam boiler menjadi uap. Uap yang tercipta akan disalurkan ke turbin uap sehingga turbin akan berputar. Karena turbin dihubungkan dengan generator, maka ketika turbin berputar, generator juga akan berputar. Generator yang berputar akan menghasilkan tenaga listrik yang akan disalurkan ke jaringan listrik milik PLN. Oke, jadi kesimpulan dari judul PKM yang bisa didapat adalah pencemaran air di banyak wilayah di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya krisis air bersih, lemahnya pengawasan pemerintah, serta keengganan untuk melakukan penegakan hukum secara benar, menjadikan masalah pencemaran air menjadi hal yang semakin parah. Terjadinya pencemaran air memiliki pengaruh dalam kehidupan makhluk hidup, seperti
seperti terganggunya ekosistem air dan air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sulit didapat. Oleh karena itu, di sini kami akan membuat sebuah gagasan berupa Trust for Electricity dengan menekankan pemasangan jaring besi penangkap sampah yang berfungsi untuk menangkap sampah yang mengalir di sungai. Dengan begitu, sampah akan terperangkap dan lebih mudah untuk diambil. Lanjut, untuk mengimplementasikan pengolahan sampah menjadi energi listrik akan dilakukan oleh PLTSA. PLTSA merupakan sebuah pembangkit listrik yang menggunakan sampah sebagai bahan utamanya, baik menggunakan sampah organik maupun sampah anorganik. Teknologi pengolahan sampah ini digunakan untuk menjadi energi listrik. Pada prinsipnya sangat sederhana sekali, yaitu yang pertama, sampah yang telah terkumpul di tempat pembuangan akhir atau TPA akan diolah menjadi padatan dengan nilai kalori tinggi menggunakan konsep Refuse Derived Fuel atau RDF, di mana sampah yang mudah terbakar akan dipisahkan dari bagian yang sudah terbakar dengan proses pencacahan. Yang kedua itu adalah setelah itu padatan diletakkan di tungku dan dibakar hingga suhunya mencapai 800 sampai 900 Celcius. Yang ketiga, panas yang dihasilkan berguna untuk memanaskan air dalam ketel sehingga menghasilkan uap. Dan yang terakhir adalah uap akan menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan listrik, dan listrik dialirkan ke rumah-rumah atau ke pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami menerima saran dan masukan untuk perbaikan ide dari gagasan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian dan presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.